tugasnya pengacara, tetapi saya melihat dari sini. Ketika semua fakta sudah dibuktikan sendiri oleh dia, justru itulah yang memberatkan dia. Masalah pembelaannya urusannya itu. Aku lihat sih, aku lihat. Tapi saya mau ngomong begini karena ini menyangkut masalah saya mau bikin panas hakim dulu, boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. Nah, langsung gede nih. Pak Hakim, Pak Jaksa yang ada di Indramayu sana. Ini kaitannya dengan hukuman mati. Terdakwa ini terancam hukuman mati. Artinya apa? Artinya jaksa juga harus menyajikan bukti-bukti yang tidak meragukan. Hakim semua itu tidak boleh mengambil keputusan didasari dengan bukti-bukti yang meragukan. Coba nih ya, Pak Hakim. Alat bukti yang Pak Hakim minta apa kemarin Pak Hakim? Pak Hakim meminta agar CCTV ini dilakukan uji digital forensik. Kenapa? Karena yang ditampilkan itu tidak seluruhnya, tidak utuh. Pak Hakim ini benar, bagus sekali Pak Hakim. Ya Pak Hakim, ada saya melihat dari tayangan-tayangan yang ada itu, Pak Hakim juga sempat bertanya. Halo Pak Hakim, sempat bertanya kan, ini CCTV sudah dilakukan uji digital forensik apa belum? Apa jawabannya Pak Hakim? Belum. Nah, itu masalahnya. Kemudian Pak Hakim juga bertanya kepada saksi perbalisan, penyidik, ya kan? Apa nanyanya saksi? Apakah saudara selama melakukan penyidikan, Prio ini sudah memudahkan proses penyidikan? Apa jawabannya Pak Hakim? Dia bilang tidak, justru menyulitkan. Oke. Yang berikutnya Pak Hakim, kemudian ditanya nih Pak Hakim nanya nih sama saksi perbalisan. Nanya kan Pak Hakim? Nanya sama saksi perbalisan. Apakah ada Budi dalam rekaman CCTV itu masuk ke toko? Apa jawabannya Pak Hakim? Tidak. Pak Hakim sudah paham nih. Kemudian yang terakhir kemarin loh Pak Hakim, mengenai TKP kedua. Pak Hakim kan bertanya, mana buktinya kalau ada TKP kedua DNA itu? Pak Hakim kan lihat sendiri. Apa yang dibawa itu? Surat fotokopi, ora ditandatangani. Mosok Pak Hakim yuk gelem dihapusi. Piye to Pak Hakim ya Ra? Pak Hakim, hati-hati Pak Hakim. Ini adalah ancamannya hukuman mati. Maka teman-teman ya, cek dulu kebenarannya. Teman saya Hakim, ada juga di sana Pak Jaksa. Cerita-cerita tentang TKP kedua apa iyo sampai wis ngecek. Apa iya kebenarannya seperti itu? Dicek dulu kebenarannya. Kemudian pakai akal sehatnya. Masuk akal apa enggak? Ngono loh Pak Hakim. Oke Bang Pepen, dilanjut Bang Pepen. Apanya lagi mau dilanjut, Mister? Ya, ben Pak Hakim ben rotok-rotok kepanasan lah. Ya, saya rasa hakim itu kan ya seperti yang
Mister katakan tadi, hakim itu kan nggak goblok ya. Hakim itu jauh lebih pintar, lebih cermat, lebih teliti. Apalagi seperti yang tadi malam saya katakan itu, ya, terkait dengan kedokteran kehakiman. Makanya pertanyaannya, apabila kemudian ini banyak hal-hal yang meragukan, apakah nanti dalam putusannya itu terbukti secara sah dan meragukan? Kan Mister sendiri yang ngomong tadi malam. Aduh. Tapi Pak Pepen, kok polanya sidik jari sama DNA sama ya? Banyak sidik jari terdapat di lokasi, tetapi tidak sempurna sehingga sulit diidentifikasi. Begitupun di DNA. Ada 10 titik, 9 rusak sehingga tidak bisa diidentifikasi. Sama polanya ya, cukup satu saja gitu ya. Iya. Makanya benar bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Semuanya itu mencari jalannya sendiri itu. Iya. Ya. Bang Pepen ngopi belum nih Bang Pepen nih? Apa ya, Ya, Pak Bang. Kanjeng? Pak Kanjeng silahkan narasi dulu Pak Kanjeng. Ya, baik, terima kasih Mr. J. Bang Pepen ngopi dulu, ngopi. Iya, ini lagi nyari kopi Medan. Oh, itu ada di Bang Tony tuh. Banyak. Baik. Nah, kalau narasi saya begini Mr. J. Ya, dari penyidikan, ya ini dugaan saya. Artinya ya sudah banyak kejanggalan lah. Jadi ya saya merasa kurang puas aja gitu kan ketika hasil sidang kemarin jaksa menuntut Prio itu dengan 20 tahun penjara, kemudian terdakwa Ririn itu hukuman mati. Artinya tanpa ada keterangan yang asli dari digital forensik dan tanpa dihadiri oleh ahli digital forensik. Hasil dari DNA juga itu hanya sekedar fotokopian dan tidak ditandatangani oleh ahlinya. Begitu Mr. J. Iya. Banyak CCTV yang banyak terpotong gitu kan. Pokoknya banyaklah kejanggalan-kejanggalan kalau menurut saya itu Mr. J. Dan saya juga kan sepakat lah apa yang Mr. J selama ini ke Komal gitu kan. Saya selalu mengikuti Mr. J, tapi saya kan selalu di bawah menyimak untuk edukasi hukum. Jadi rekan-rekan di sini gitu Mr. J. Saya sepakat dengan apa yang setiap Mr. J katakan itu, saya sepakat Mr. J. Iya. Karena saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tuh. Begitu saja Mr. J. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ada tadi narasi bagus sekali itu, Bang Pepen sekarang Bang Pepen. Teman-teman boleh sanggah ya nanti ya. Ya Bang Pepen, Bang Erin. Oke. Ya. Yang mau ditambahkan lagi nanti kembali lagi, tapi aku ragu apa yang mau diputuskan hakim terhadap putusan JPU ini, karena aku merasa hakim masih ragu terhadap yang dituntutkan JPU ini. Benar memang Mr. J, ini hukuman mati loh. Ya. Kalau saya tanya teman-teman, mereka doa loh untuk memutuskan apakah untuk memutuskan hukuman mati ini. Apalagi dengan yang kita lihat disajikan seperti ini, apakah mungkin putusan hukuman mati? Kalau tuntutan sah-sah saja, namanya JPU ya kan. Tapi ketika disajikan seperti itu, nanti katanya kita bela Ririn. Padahal kita mau melihat bahwa keadilan itu harus ada terhadap kelima korban kan. Ya. Kan itu yang kita ingin. Ya. Ya kan? Tetapi kalau yang disajikan seperti itu, wajar-wajar saja para pemerhati terutama netizen mengatakan bahwa alat bukti itu sangat tidak cukup kuat untuk menjerat Ririn hukuman mati.
Kalau Prio ya memang dia mengakui di TKP, ya kan? Dan yang paling anu lagi katanya Mr. G, Ya, bukankah Prio membantah bahwa dia tidak melakukan terhadap si bayi? Nah, tetapi kenapa bantahan ini malah ini yang diucapkan JPU kepada si Prio bahwa dialah pelakunya terhadap si bayi, ya, ya, ya kan? Alangkah kasihannya Prio membantah ternyata yang dia bantah ini yang menjadi tuntutan terhadap dia. Dan ini akan membuat hakim, wah, lu Prio, kamu udah bantah, hakim tetap tuntut kamu. Ini kamu ini sebenarnya. Kan macam gitu. Tapi apapun kita berharap, memang hakim, ya hakim yang berintegritas dan penuh kehati-hatian. Apalagi dengan hukuman mati. Kalau angka kurasa no problem ya Mr. G, ya kan. ya. Ini nyawa tergantung terhadap keputusan dia, majelis hakim lah ya, 3. Betul, betul. Iya kan? Ya kalau macam kami Katolik pasti dia dua rosario dulu. Kalau Protestan doa Bapa Kami, mungkin Muslim dia sembahyang tahajud untuk memutuskan ini. Iya, Dan pasti akan bercerita kepada keluarga di dalam memutuskan hal ini. iya. Ya teman-teman yang saya teman-teman hakim yang teman-teman kan. Kenapa nyawa seseorang tergantung kepada dia, apalagi dengan alat bukti yang dipertontonkan kepada kita ini, yang awam hukum saja bisa menyatakan keraguannya, apalagi seorang hakim. Oke, Bang Itu Erin. dia. Mantap, mantap. Jangan ada keraguan-raguan ya dalam memutuskan ya. Oke, Iya. teman-teman, terima kasih nih Bang Erin. Jadi kalau di alat bukti itu teman-teman di 235 ya teman-teman ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Erin ya, bahwa hakim lagi-lagi nih ke hakim ya, dalam mengambil keputusan itu bukan hanya didasari suka tidak suka, bukan didasari karena ada netizen, buzzer, tidak. Tetapi hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada minimal ya teman-teman ya. Minimal adalah dengan 2 alat bukti yang sah, berkesesuaian, dan dapat menimbulkan keyakinan hakim. Saya kira praktisi-praktisi hukum dimanapun di seluruh Indonesia pasti sama ini. Ya, dengan minimal 2 alat bukti yang berkesesuaian dengan perkaranya itu, yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Barulah hakim mau mengambil keputusan. Tetapi mari kita simak alat bukti yang ditampilkan di persidangan saat ini. Yang pertama, tolong nanti teman-teman di atas jawab ya. Yang pertama adalah keterangan saksi. Satu dulu keterangan saksi. Pertanyaannya, adakah saksi di persidangan yang menunjuk hidung siapa pelakunya? Tolong teman-teman. Tidak ada saksi fakta, Mr. G. Nah, coba ditanya teman-teman di bawah, ada nggak teman-teman? Di bawah, yang di bawah. Karena yang di atas ini pada diem sih. Nggak ada, Mr. G. Tidak ada saksi Oke. fakta. Oh iya, sorry Tapi- Mr. G. Saya izin turun dulu karena belum sholat nih, udah 4:30. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Terus kawal keadilan untuk siapapun. Terima kasih. Salam hormat saya. Ya. Oke, terima kasih Celoteh Abah. Nanti saya akan tayangkan nih Celoteh Abah. Teman-teman, saksi tidak ada yang menunjuk hidung bahwa Ririn adalah pelakunya, nggak ada. Artinya itu saksi bisakah diambil sama hakim sebagai
saksi yang apa ya, yang meyakinkan. Nah, satu. Kedua, yaitu keterangan ahli. Ya, nanti Bang Pepen bisa ini. Adakah ahli yang menjelaskan terkait dengan kesahihan, ya, kesahihan alat bukti yang diminta oleh hakim? Ada nggak, teman-teman? Nggak ada satupun. Oke, tak ada satupun. Justru yang ahli yang datang adalah ahli yang didatangkan oleh pihak terdakwa, yaitu ahli Profesor Dr. Yongki. Yongki, ya, Yongki SHMH. Oke. Yang berikutnya adalah surat. Surat itu antara lain adalah ada visum, betul ada visum karena memang kita prihatin adanya korban yang meninggal dunia. Kemudian ada juga surat yang baru kemarin. Apakah itu sah? Karena surat itu fotokopi, tidak ditandatangani. Apakah itu sah sebagai alat bukti, teman-teman? Silakan teman-teman jawab. Itu surat. Kalau suratnya fotokopi, yakin dan percaya tidak sah, apalagi tidak ditandatangani. Mendingan fotokopinya saja dihadirkan ke pengadilan, mesinnya. Iya, mesin fotokopinya dihadirkan di Ya, persidangan. dihadirkan daripada cuma satu lembar. Nah, ayo nih, praktisi-praktisi hukum, mana praktisi hukum? Ayo. Yang berikutnya, keterangan terdakwa. Oke, keterangan terdakwa di sini saya ingin mendengar dari Priyo. Priyo dalam keterangannya, baik sebagai saksi maupun terdakwa, dia menyatakan bahwa dia ada di TKP, betul? Betul. Betul. Bahwa dia melihat pembantaian, betul? Betul. Bahwa dia menonton, menyaksikan kejadian tersebut, betul? Betul. Betul. Betul, pasti betul ini. Bahwa dia membantu membersihkan darah yang ada di TKP, betul? Betul. 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 Dan bahwa dia mengambil cangkul, betul? Betul. Betul. Bahwa dia membantu menguburkan mayat-mayat yang menjadi korban, betul? Betul. Itu betul semua, teman-teman. Artinya apa? Dan tambahan Dia sendiri menyiapkan palu dan memotong palu. Iya, Betul. betul. Ya, jadi betul semua, teman-teman. Kalau betul semua sulit untuk lolos, teman-teman. Oke ya. Yang berikutnya terhadap Ririn. Keterangannya Ririn sendiri. Ririn mengatakan bahwa iya, saya ada di situ. Diceritakan tadi seperti yang dijelaskan. Tapi dia tidak mengatakan bahwa dia melakukan pembunuhan. Betul apa tidak? Betul. Nah, bahasanya ada di sini di belakang saya nih. Intinya, dia dituntut hukuman mati. Ririn bersikeras bukan pelaku pembunuhan satu keluarga di Pauman. Artinya, dia tidak atau bukan pelakunya. Itu keterangan terdakwa di persidangan. Betul apa tidak? Keterangan Priyo dan Ririn ini berdiri sendiri-sendiri. Karena Ririn mengatakan begini, Priyo mengatakan begini. Sekarang, keterangannya Priyo, siapa yang membenarkan? Bahwa dia ada di situ, dia ada di situ, Tidak ada. dia melihat. Siapa yang membenarkan? Dirinya Ya, sendiri. dia sendiri. Dia sendiri. Sementara ini tidak bisa menerangkan ke sini karena apa? Karena ini tadi dia bilang Ririn
Ririnlah yang melakukan, Ririn yang melakukan pembantaian. Saya melihat, saya menyaksikan, saya membantu, saya menguburkan, saya menyiapkan palu, saya memotong palu, saya menyiapkan cangkul. Itu kan dia semua. Dia melihat ini, melihat Ririn. Nah sekarang Ririn di atas ini tidak mengakui melakukan pembunuhan. Berarti antara Ririn dan Priyo. Ini bilang begini, yang ini bilang begini. Ada dua kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Tidak ada kesaksian lain. Tidak ada bukti lain yang relevan dengan ini. Seharusnya kalau mau buka-bukaan, buka CCTV secara utuh. Gitu ya. Yang berikutnya. Selain terdakwa tadi, barang bukti. Tadi kan ada keterangan terdakwa, ya kan? Sekarang keterangan terdakwa diganti. Keterangan terdakwa sudah selesai nih. Barang bukti. Apa barang bukti yang dihadirkan di situ di dalam persidangan? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah cangkul. Saya tanya nih, tolong dijawab. Cangkul tersebut milik siapa? Teman-teman, cangkul Priyo lagi. Kemudian cangkul tersebut digunakan menggali. Siapa yang menggali? Priyo kan mengakui. Priyo mengakui bahwa dia membantu menguburkan. Oke. Itu barang bukti cangkul. Sekarang barang bukti berupa palu. Milik siapakah palu itu? Priyo lagi. Kemudian saya tanya lagi. Katanya palu itu dipotong. Kata saksi yang ada di situ. Siapa yang datang memotong ke bengkel itu? Priyo lagi. Terus kalau ini ke arah Ririn, adakah sidik jari di palu itu sidik jari dari Ririn? Nggak ada. Adakah DNA yang ada di palu itu bahwa yang menyatakan itu DNA Ririn? Ada nggak? Nggak ada. Lah terus piye nek ngono kuwi? Nggak ada. Oke, yang berikutnya. Ini sudah ya. Saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti elektronik sekarang. Oke. Bukti elektronik. Sebagaimana yang kita tahu, bukti elektronik bisa menjadi alat bukti jika cara mengambil, cara menyajikan dalam proses persidangan itu secara sah, baik formil maupun material. Pertanyaannya, adakah bukti digital forensik dalam proses persidangan? Nggak ada. Ora ono. Anggaplah kita coret. Oke. Yang berikutnya di huruf terakhir yaitu pengamatan hakim. Ya, sebelum huruf H ya kalau nggak salah ya. Huruf G, pengamatan hakim. Hakim ini diam-diam mengamati loh, dan itu menjadi alat bukti. Pertanyaan saya, siapa yang berubah-ubah memberikan keterangan? Ayo. Priyo lagi, Karena memang iya benar di dakwaan, artinya di pemeriksaan seperti itu, kemudian dibantah sendiri, ya kan? Kemudian dalam kesaksiannya sendiri, Oke teman-teman, itulah pengamatan hakim. Hakim akan mengamati itu. Ternyata orang ini begini begono. Yang berikutnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian
pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Semua hal berkaitan dengan sesuatu yang bisa dibuktikan dalam persidangan. Artinya teman-teman, hakim pun melihat itu, ya, hakim melihat itu. Kemudian yang ayat 3, alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Ini saya ngomong ini. Kenapa ahli digital forensik tidak mau datang? Bang Ai, silakan Bang Ai. Iya, kemungkinan besar nih ahli digital forensiknya ini orang yang masih punya integritas tinggi nih, Mr. Z. Ya. Jadi pas disediakan flash disk, ya ini barang apaan ini? Kok saya cuma dikasih sampah gitu? Apa yang bisa saya lakukan dengan sampah ini? Ya. Saya kan harus tahu ini otentik, original, integritasnya masih terjaga, harus disegel. Nah, kalau kondisinya begitu dikasih saya mau ngelakuin, saya mau ngerjain. Tapi kalau begini, saya masa ditodong disuruh bikin apa? Garbage in, garbage out istilahnya ya. Sampah masuk, sampah keluar. Masa saya ditodong begitu gitu kira-kira misalnya. Baik, itulah namanya ahli masih menjaga integritasnya. Kenapa? Karena dia tidak mau memeriksa barang yang bukan asli, tidak mau memeriksa barang yang bukan original. Maka di situ ada tulisan di situ di dalam KUHP itu harus terjamin autentikasinya. Oke, itulah faktanya teman-teman. Dan hakim tahu ini. Kenapa? Karena yang disajikan ada dalam bentuk file dan di flash disk. Oke, ya teman-teman pasti tahu lah, semua pasti tahu. Inilah yang ada di dalam fakta-fakta persidangan. Ya, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang berikutnya. Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan. Kemudian ayat 5, alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan pembuktian. Bukti sekarang terkait dengan CCTV itu pada Ririn dan Priyo yang konon katanya dianggap mengangkat jenazah. Itulah yang disuarakan itu, yang disuarakan. Tetapi ingat, hakim bisa menilai itu sah atau tidaknya alat itu. Nah sekarang kita semua nih kawan-kawan ya, kawan-kawan semua lah, baik itu kuman, buzzer, praktisi hukum, kita semua yang ada di sini, kita ini menginginkan bahwa perkara ini menjadi terang benderang. Kalau mau terang benderang, CCTV-nya dibuka saja supaya terang benderang. Betul gak Bang Pepen? Betul sekali. Supaya lebih terang daripada cahaya. Ya, itu. Ada adagium yang mengatakan bahwa bukti harus lebih terang daripada cahaya. Tapi kalau kehadiran bukti ini justru disembunyikan, tidak dihadirkan, jadi buram itu. Oke, teman-temanku semua, tadi saya sudah mengatakan bahwa hakim tidak akan mau mengambil keputusan kalau alat buktinya meragukan. Tolong tapping, mau baik itu buzzer, baik itu kuman, baik itu siapapun, tolong tapping. Alat bukti apa yang meyakinkan? Ayo tapping. Minimal meyakinkan saya aja lah.
Ayo tapping. Alat bukti apa yang meyakinkan? Saya ini ngomong begini itu ngomong benar, tapi banyak yang nggak suka. Ini kok alat bukti kok palu Thor. Palu kan sudah. Oke, teman-teman. Sambil Nggak suka. geledek gitu kayak itu. Ya, nggak suka sama saya nggak apa-apa. Nggak suka sama saya nggak apa-apa. Silakan pergi aja kalau nggak suka. Termasuk para praktisi hukum yang berubah jadi buzzer, yang berubah jadi kuman. Kalau nggak suka sama saya, nggak usah ikuti saya. Ya, begitu aja. Percuma. Mr. D mau nanya, saya potong Mr. D. Dulu toh, jangan dipotong, sukanya motong-motong. Ini orang lagi serius ngomong buat video, suka motong-motong. Penyidik potong-potong nih. Wah, nggak jadi lagi. Hilang pernyataan saya kalau begini. Lain kali jangan motong-motong, Pak. Copy paste. Ah, hilang nih. Ah. Ya udah, silakan. Ambil. Ya kan berkaitan dengan yang Mas bilang. Mau tanya, apa yang dimaksud dengan alat bukti yang bersesuaian? Kan tadi sudah diuraikan 8 toh. Itu aja Mr. D. Lah ngono badak untuk tak konke, padahal itu ya gampang, itu bisa dijawab berkesesuaian ya. Ya nyambung lah, masuk akal lah gitu lah. Oke, contohnya berkesesuaian itu aku ngerampok 2 miliar, kemudian aku bangun 1,5 miliar, yang 500 ya saya bayarkan tukang, itu berkesesuaian semua itu. Wes ya, wes mungkin sampai ganggu kok, bener-bener ganggu, sampai jadi yorti, ini ganggu gitu. Bang Pepen, piye Bang? Suara aku di video sampean itu. Iya, tapi kan aku gawe tayangan malah sampai izin potong gawe tayangan udah potong ya ora ono ngono iku. Jangan seperti Bang Pepen bikin video malah nggak ditayangkan. Ini tuh mau saya tayangkan, Bang Kopi Panas. Ini cerita ya, ini Bang Pepen sudah. Tunggu dulu. Bang Pepen sudah serius. Jadi menurut pendapat saya ini adalah begini, ini adalah begitu. Mohon ya, teman-teman, itu sudah niat serius sekali. Nggak ditayangkan Bang Pepen. Wartawannya berkubu sebelah. Itu kayaknya wartawannya minta disubsidi tuh Bang Sergi. Minta ganti HP itu. Mau malak Bang Pepen. Wah, tiwas wawancara dari rumah menuju ke LP malah. Tapi ya jadi ada hikmahnya sih Mister. Jadi ya sehingga saya pun juga tahu untuk memilah dan memilih kawan. Ya. Nah, makanya teman-temanku, ini loh Bang Pepen sudah menghimbau tadi. Pandai-pandailah memilih kawan. Apakah betul-betul itu kawan sejati atau hanya sesaat? Sama juga teman-teman semua memilih komal. Apakah komal itu menyesatkan atau komal yang menebar kebencian? Silakan dipilih sendiri. Ngono loh. Nah, ini ada Mbak Retno nih. Mbak Retno nih tapping mulu. Mbak Retno, ngomong sampean. Terima kasih, akhirnya saya dikasih izin sama Mr. J. Dari tadi nunggu. Ya, memang wanita itu kerjanya harus menunggu ya. Ya, silakan. Baik, Mr. J. Jadi begini ya, apalagi saya yang sebagai netizen yang ya belum paham hukum, bahkan tidak tahu Suaramu kurang hukum. banter. Iya, apalagi saya yang tidak tahu hukum gitu ya. Sedangkan Mr. J yang sudah 32 tahun di dunia hukum masih dibilang harus banyak makan sayur dan buah. Apalagi saya ya, Mister. Begini, Mister. Ada tadi APH yang mengatakan bahwa korelasinya. Jadi begini, Mister. Kasusnya di Fauman ini kan terjadi di 2025.
di KUHP lama gitu ya. Acuan mereka seperti itu. Nah, di 2025 itu kan hanya 5 barang bukti, 5 yang diperlukan 5 barang bukti, tapi di KUHP yang baru itu 8 ya, ditambahkan 8. Jadi ada yang bilang begini, bahwa kejadiannya ini di 2025, jadi ya JPU ya sudah, karena kan itu tidak perlu dihadirkan saksi, tidak perlu dihadirkan ahli digital, karena itu belum ada di KUHP yang ini lama gitu. Jadi acuan mereka ini yang di KUHP-nya ini KUHP yang lama. Itu bagaimana, Mister? Ya, saya nggak mau jawab, tapi saya kasih tahu ya, itu jawaban yang tendensius dan tidak memiliki nilai akademis buat saya Aku ya. bantu gini, Ya, 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 sesuai pemahaman aja. ya, ya, ya. Oke, memang itu didakwakan 2025 memakai KUHP lama. Tetapi ketika ditambahkan peristiwa di toko dengan CCTV itu berlangsung ketika KUHP baru telah ada. Jadi ketika dia menambahkan kejadian di toko yang tidak ada di dakwaan, maka keterangan itu adalah disampaikan di tahun 2006 ketika sidang pengadilan sedang berlangsung. Sehingga KUHP baru berlaku. Karena tidak ada di dakwaan. Persoalan inti yang saya lihat ini adalah untuk meyakinkan, JPU berusaha meyakinkan bahwa kejadian di toko itulah yang menjadi pokok utama yang menjadi putusan hakim kelak. Kalau saya melihatnya seperti itu, sah-sah saja KUHP baru berlaku karena hakim mempertanyakan awalnya kan, apakah sudah digital forensik, ketika yang ditayangkan adalah alat bukti yang tidak tertera di dakwaan yang memakai KUHP lama. Itu aja sih sederhananya. Ya, 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 ya. Jadi gini. Saya mau bilang begini, KUHP lama, KUHP baru sama aja. Sama aja itu artinya apa? Itu juga di dalam KUHP lama sama nih. 184 alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa gitu kan. Kemudian jika dihadirkan yang namanya CCTV itu bunyinya adalah petunjuk. Jika itu berkaitan dengan elektronik, maka mengacu pada pasal 6 Undang-Undang ITE. Sudah, dan itu sudah dilangsungkan. Polisi-polisi juga menggunakan itu, sudah banyak. Saya kasih contoh ya, Nikita Mirzani terkait dengan percakapannya, itu juga menggunakan alat bukti elektronik. Apa itu? Itu sebagai petunjuk. Dan cara memperolehnya berdasarkan pasal 6 Undang-Undang ITE. Nggak usah lagi belok-belok ke sana kemari, nggak bagus itu kalau ada praktisi hukum hal-hal seperti itu. Tahun 2016 pun sudah dilakukan hal seperti itu. Tayangan yang direkam itu juga dilakukan hal yang sama. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau ada yang pelintir-pelintir itu belum berlaku, Emang kalau nggak berlaku itu terus nggak bisa diproses? Nggak gitu. Saya jadi marah itu kalau ada praktisi hukum ngomong seperti itu. Tolong Mbak, saya sudah janji tadi dalam hati saya nggak akan marah. Coba di yang yang lain-lain lagi. Ya itu dia, tadi kan maksudnya saya yang awam hukum kan, jadi kok seperti ini ya, sedangkan kasus Jessica yang kasus Jessica itu kan saya tongkrongin sampai selesai itu ya Mister, maksudnya kok di tahun itu saja cara ininya menyajikannya itu bener-bener perang ahli kan Mister gitu. Ya. Itu aja Mister. Oke, itu saya Kalau nggak. boleh saya tambahkan begini, Mister, terkait dengan KUHP lama dengan KUHP baru, itu kan jelas di KUHP baru itu ada
menyatakan, menerangkan, menjelaskan bahwa KUHP yang lama pun juga itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan yang baru, intinya itu. Iya. Lah terus ya sudah. Jadi apa mau ngambil kesimpulan? Oh ini undang-undangnya berlaku tahun 2026, itu terjadi 2025. Udah bebaskan begitu lama-lama nanti. Nggak Iya, begitu. iya. Aduh, ini penjelasan kok makin aneh. Teman-temanku, ini saya kasih tahu nih. Saya dikira ini apa ya? Saya tuh, bentar aku tuh jujur ya, saya itu heran dengan teman-teman yang begitu nih. Oke, saya ngobrol ini. Teman-teman, ini KUHP-nya baru, KUHP-nya lama. Oke. Ini KUHP lama, oke. Ini KUHP baru, ini KUHP baru. Kita ini juga membaca semuanya. Jadi kalau ada pertanyaannya gitu-gitu, lebih baik banyak makan ini deh, makan cacing deh. Kalau ya, Masalahnya di sini dibilang begini, Mister. Kita dibilang apa kurang makan sayur dan buah, dan terus ada yang bilang dulu. di Komal Mister G ini aliran sesat gitu. Ya, Sayur dan buah. karena dia nggak suka saya ngomong benar. Nih, saya kasih tahu nih buku saya nih ya. Ini KUHP, ini yang saya pegang nih. Ini penjelasannya KUHP. Ini ya, ini KUHP, ini penjelasannya. Ini juga KUHP. Ini juga KUHP. Ini yang lama-lama. Apa masih kurang ini? Masih kurang. Harus banyak makan cacing dan ulat. Dah. Iya, ini kayaknya ada apa ya? Mencoba untuk membodohkan orang lain sebenarnya mesti kalau saya lihat. Ini mungkin ya teman-teman kalau misalkan mau sedikit cerdas ya, ini enaknya kita udah era internet ini, dokumen-dokumen seperti KUHP dan lain sebagainya, KUHP dan KUHP itu udah beredar banyak di internet, kita tinggal mau baca atau tidak. Nah terkait ini, itu ada tuh penjelasannya apa? Ada pasal-pasal mengenai transisi KUHP baru. Nah itu dibaca itu, kapan itu bisa dilakukan, walaupun diproses di yang lama, kemudian beralih ke KUHP baru, ada aturannya, ada aturan namanya disebut transisi. Itu ada pasal-pasalnya, dan itu bisa dilakukan di level kepolisian, bisa dilakukan di level kejaksaan, bahkan di pengadilan. Nyatanya hari ini, kalau kita bilang betul memang pas di sidik itu pas menggunakan KUHP lama, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Mr. G, mau KUHP lama, KUHP baru, prinsip-prinsip investigasinya nggak berubah ya, sama. Digital forensik ya begitu. Kedokteran forensik juga sudah ada, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan mungkin udah berabad-abad gitu. Nah itu nggak berubah. Nah, bukti salah satu menggunakan KUHP baru, ya kita lihat aja pasalnya. Pasal yang sekarang itu kan pasal KUHP baru, bukan yang lama. Gitu. Berarti proses transisi itu udah dilakukan. Jadi ya kita nggak bisa ini lagi gitu. Harus disiplin dengan ya. Jadi teman-teman jangan mau tergiring dengan pembahasan yang begitu. Itu aku nggak tahu belajarnya dari mana. Kan ada aturannya. Masa Bang itu kan masih pakai lama. Nah, ini kan yang baru. Ya nggak gitu juga. Kita kan juga paham yang begitu. Baretno ya, tolong. Makanya Baretno nggak usah masuk-masuk ke tempat lain kalau nggak pas. Apalagi Ini juga mendengarkan. Mister, maksudnya tadi ada narasi juga, yaitu kan makanya tidak dihadirkan para ahli, butuh biaya besar. Nah, saya mikir, loh, bukannya sidang ini dibiayai negara gitu, kok dengan alasan memakan biaya yang cukup besar gitu loh, Mister. Ya mungkin kelasnya bukan kelas penyidik Polri. Kalau yang namanya terkait dengan hal-hal begini, ya itu semuanya dibiayai negara, teman-teman. Ada kok, itu Bang Pepen juga tahu itu. Jadi kita mau apa nih? Dengan rencananya apa nih? Kita ngajukan anggaran ini disetujui, teman-teman. Ini saya jadi bingung nih kalau orang berbicara tentang anggaran, orang bicara, udah fakta-fakta persidangan saja, nggak usah ke anggaran-anggaran. Kalau anggaran aku lebih tahu.
Ngarang aja itu. Mantan orang dalam ya, Mr. Ji. Saya lebih tahu terkait dengan hal-hal seperti ini. Iya. Saya ini Mereka orang luar 32 tahun, mungkin. saya 32 tahun ngendon di situ tanda tangan berkaitan dengan anggaran kok. Kalau yang nggak tahu anggaran nggak usah cerita anggaran, dah. Betul. Gimana mau tahu anggaran dia belum? Ini, mohon maaf sudah. Jangan dibongkar semua, Mr. J. Oke lah teman-teman lah. Ojo kebangetan lah. Wes gini bae. Apa itu? Apa kepentinganmu nggak ada di situ? Kalau memang nggak ada, itu hanya kebencian saja terhadap Tony. Udah itu aja. Bagaimana Bang Pepen? Pertanyaannya kenapa kemudian dia sampai membenci? Kan itu pertanyaan lanjutannya. Nah, padahal kalau dipikir itu kan sama-sama sejawat, nggak boleh juga ini saling menghargai. Kita harus menghormati juga orang lain. Jangan merasa diri di atas, orang lain terasa di bawah. Nggak boleh juga begitu. Tapi kalau boleh saya kasih tahu, Mister. Jadi memang ya inilah kondisinya Kabupaten Indramayu. Ya. Saya kasih tahu aja ini. Inilah mungkin beda, agak sedikit bedanya lah di Kabupaten Indramayu ini. Jadi kalau boleh saya menganggapnya bahwa ini kan persoalan pidana. Tapi kenapa kok nuansanya kayak nuansa pilkada? Ini barusan ada yang tapping saya ini, ngatain saya katanya pecatan TNI, ya, narkoba apa ini. Ya. Itu kontennya ada yang botak tuh, Bang Pepen. Nah, iya. Joijo atau Joiko gitu. Nggak tahu siapa nama akunnya itu. Iya, tapi nggak begitu saya hiraukan lah. Jadi saya mengingatkan pada pilkada Kabupaten Indramayu kemarin. Sama persis kondisinya begini. Ada seseorang yang kemudian memviralkan bahwa saya ini pecatan TNI. Dan itu udah saya laporkan di Polres Indramayu yang menyebarluaskan berita itu. Ya. Sampai nangis-nangis minta tolong. Mantap. Ya, kebetulan yang menyebarluaskan ini adalah masuk ke dalam tim atau pendukungnya pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang sekarang ini. Nah, kebetulan kemarin itu kan saya kan beda pilihan, ya. Saya laporkan, kemudian saya perlihatkan bukti-buktinya kepada penyidik. Ini loh bukti saya sebagai purnawirawan. Ini loh skepnya soal keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Saya buktiin gitu loh. Nah, akhirnya ya yang terlapor ini ya biasa minta maaf lah, nangis-nangis segala macam. Jadi biarpun saya ini kelihatannya seperti apa gitu loh. Jadi saya ini sebetulnya orangnya nggak tegaan gitu. Akhirnya ya sudahlah saya maafin. Nah, ini muncul lagi nih berita-berita kayak begini nih ya. Ya. Nah itu jadi persoalannya persoalan pidana, tapi sepertinya kayak nuansanya kayak nuansa pilkada. Ya, inilah. Itu Mister ya. Betul Bang Pepen. Itu juga tidak jauh dengan saya. Saya pun begitu juga. Begitu saya tayangkan saya ada di Istana Presiden, fotonya saja tampil cis, langsung nggak ada lagi. Gitu. Tenang aja Bang Pepen. Itu orang-orang yang nggak genep ikut-ikutan. Sekarang begini Bang Pepen, kita nilai saja di sini nih. Coba nih, simak dulu saya ini. Ini kan kasus pidana. Prosesnya ada di Indramayu. Orang desain sedemikian rupa seolah-olah itu kita ini digiring antara Ririn dan Priyo. Ini pendukung Ririn, ini pendukung Priyo. Nggak gitu konsepnya. Dua-duanya itu terdakwa. Kita melihat dari proses hukumnya. Sudah dibilangin begitu, masih juga nggak paham. Bahkan ada yang bilang, Mr. Z, nggak usah banyak bicara, lebih baik kita berkelahi. Loh, Mr. Z bicara ya, bicara tok, nggak pakai berkelahi. Kecuali kalau Mr. Z berkelahi, ya baru berkelahi. Ini kan tulisannya nih, Mr. Z bicara, jadi harus banyak bicara. Ngono loh.
ada lagi yang pakai bahasanya lebih ekstrim lagi, ngefan katanya. Lah wong Nah, terdakwa kok ngefan gitu loh. Ngefans sama Ririn, ada yang ngefans sama Pio katanya. Nah, jadi ada budaya baru nih Bang Pepen. Hah? Ada budaya baru. Iya, lucu banget. Artis terdakwa. Artis terdakwa ngefans kok sama terdakwa gitu loh. Selebritis sorry Bu artis. Jadi Selebritis terdakwa. menurut saya itu sebuah fenomena-fenomena yang memang dikondisikan, ya. Dikondisikan namanya itu manajemen konflik. Nah, itu ada tujuannya. Apa? Ya untuk tidak mengatakan pelaku lain, itulah tujuannya. Itu semua yang demo-demo, kan ada demo kemarin itu tanggal 7 berapa Juni itu kan. Terus yang ribut-ribut di ruang sidang itu dikondisikan. Siapa yang disuruh maju? Jul, maju Jul. Lo kan ini vokal Jul. Nah, lo maju Jul. Siapa di belakang Jul itu? Termasuk si Harry ikut ngamuk di situ. Ya nggak etis lah. Pengacara ngamuk-ngamuk di ruang sidang. Terus Harry itu sebagai apa? Orang keluarga Saroni aja nggak ngomongin, nggak mewakili keluarga kok. Jelas itu. Betul. Iya. Jadi kalau saya masih pegang yang pertama ya, pernyataan dari press conference mengatakan bahwa jam 23.00 yang katanya yang kita lihat ternyata tidak ada CCTV-nya itu ya. Tapi ada kesaksian dua perempuan itu yang anaknya Jul yang tidak boleh jadi saksi, mengatakan bahwa ada 2 mobil di situ. Kita buktikan. tunggu dulu. Itu nanti tak kasih waktu. Tadi suka motong-motong saya, sekarang saya potong. Halo Bang Dev. Selamat sore Bang Dev. Bicara Bang Dev. Ini waktunya bicara ini. Sore Mr. G, sore kawan-kawan semuanya. Selamat sore Bang Dev. Sehat Bang Dev? Sehat selalu, amin. Mr. G, sehat semuanya ya. Pokoknya Bang Dev nggak usah berpendapat. Intinya Bang Dev sehat, Mr. G sehat gitu ya. Doakan selalu Mr. G sehat. Ya, siap. Nanti kalau aku ke Jakarta jangan lupa ya, itu apartemen masih milik saya sebagian ya. Siap Mr. G. Ada teman-teman, ini sahabat saya ya, beliau di Jakarta. Jadi kalau saya ke Jakarta tinggalnya di tempatnya beliau. Tapi ini beliau juga seorang praktisi hukum. Tapi kalau melihat seperti ini beliau nggak mau konfrontasi. Kata beliau bilang begini, semuanya teman katanya. Biarlah Mr. G aja yang bicara karena di situ ada tulisannya Mr. G bicara. Begitu ya Bang Dev. Betul Mr. G. Siap. Ada yang mau disampaikan Bang Dev? Nah, intinya kalau kita mah benar kata Mr. G, kita lihat dari segi proses hukumnya, karena itu kan menjadi patokan untuk kasus-kasus berikutnya. Kalaupun memang kalau prosesnya itu harus bagaimana, yang penting kalaupun hasilnya apapun juga, yang penting proses hukumnya itu jelas. Dan jadi itu kita sama aja menyetop kriminalisasi. Dan kemudian ini dibiarkan, di kemudian hari proses ini akan dilakukan hal yang sama. Dan akhirnya orang-orang yang innocent itu akan digunakan hal yang kan ya terus menerus gitu, Mr. G. Betul. Terima kasih Bang Dev. Itulah faktanya Bang Dev. Jadi kita di sini ya teman-teman ya, kita bukan berpihak. Saya kasih tahu ya, kita tidak sedang berpihak, tetapi kita menyampaikan proses hukumnya. Tentu saja kita menyuarakan tentang kebenaran, bukan pembenaran. Itu kalau pembenaran tuh begini contohnya, ada bahan elektronik, ya, bukti elektronik. Terus dia bilang, nggak usah, itu nggak penting tuh bukti elektronik, nggak perlu harus ke digital forensik. Nah itu namanya pembenaran. Sakarepe dhewe jenenge. Ngono, iya ra Bang Dev? Itulah makanya.
Kita harus mengawal setiap kasus supaya Ya. prosesnya berjalan dengan benar, semakin diperbaiki dan diperbaiki terus. Kalau nggak ada Oke. ini, Ya, ya, waalaikumsalam. Ya, Ibu, Ibu. Mr. J, punten saya undur dulu ya. Ada tamu ini. Oh, di closing Makasih. dulu. Oh, mau closing atau langsung pamit begitu saja? Iya, ini ada tamu ini, maaf. Oh, ya, udah Ya, salam buat. makasih semuanya. Assalamualaikum. Oke. Makasih Bang Ren. Selamat sore. Mr. J, aku sekalian prepare, aku mau pulang dulu ke rumah, balik rumah. Nanti malam naik lagi, buka kan? Buka lah. Ini kan tadi hanya untuk memecah fokusnya orang-orang pada di situ semua. Makanya saya tekan sekalian live biar pada datang ke sini, nggak ke sana Iya, lagi. makanya aku buka. Kok tumben ini sore pikir aku, makanya naik. Oke, Ya. Mr. J ya, apapun itu, jadikan Komal Mr. J menjadi Komal edukasi bagi teman-teman yang di atas maupun di bawah. Iya. Semangat Mr. J. Terima kasih Bang Ren. Terima kasih. Siap. Oke, ya begitulah Bang Dev. Jadi kita tetap harus menyuarakan tentang kebenaran, bukan pembenaran. Oke, silakan kita bernarasi, boleh bernarasi, tapi jangan mengatakan saya kurang makan sayur. Memang saya nggak suka sayur, saya nggak suka buah, saya suka ayam goreng. Suka. Bagaimana? Bagaimana Bang Ai? Bang Ai? Iya, sedih. Lagi jawab tapping. Ya, saya sukanya ayam Gimana, goreng. Sri? Oh, enak tuh Mr. J. Tapi kalau ngomong Semarang bukannya enak ini Mr. J, lumpia Mr. J. Itu kan makanan camilan. Ya, Kalau tapi makanan kalau pakai kepiting enak banget Mr. J, tetap ada proteinnya itu Mr. J. Ya, aku Rebung, nggak apa tuh kekurangan sayur protein. rebung. Aku nggak kekurangan protein. Saya kelebihan lemak. Saya khawatirnya sebelah itu kebanyakan sayur sama buah, jadi akhirnya kekurangan protein, jadi otaknya nggak berkembang ini. Ya, Jadi itulah. sekali-sekali perlulah, perlu Ya, daging dikit gitu, biar sehat, biar ya, berkembang. Iya. Gimana ya. Mas Ri? Oke, kita nanti lanjutkan lagi ya. Ini ada copy pahit. Coba closing statement ya. Bang Dev, terima kasih sudah tampil di ini loh Bang Dev. terima kasih Mr. G, terima kasih juga. Oke, siap. Closing statement untuk kopi panas, silakan. Ya, pertama saya mau ngasih tahu orang-orang di sebelah, orang-orang di mana itu, bahwa saya khususnya ya, berada di tempat Mr. J ini karena dia lebih senior dan dia orang hukum ya, beliau ini orang hukum dan bukan orang hukum baru, orang hukum lama. Ya kan, dia juga mengajar yang menjadi advokat itu. Jadi kalian harus paham itu. Ya, bukan orang-orang ece-ece. Jadi kalau saya itu mengikuti orang yang pintar, yang memang tepat gitu untuk bertanya. Nah, kalau soal closing yang tentang kasus, saya masih percaya dengan yang pertama, bahwa jam 23 tadi yang disebutkan itu, yang disaksikan oleh anaknya Jul, 2 perempuan itu pulang, lihat ada 2 mobil. Nah, itu tidak ada terpotong CCTV-nya. Yang dikatakan di sana Prio, tetap diperankan Prio Ririn ini mengatakan bahwa kejadian itu dibawalah di sebelah halaman rumah. Itu yang saya pahami, dipukul pakai palu besi. Udah titik itu Mr. Jadi saya tidak ada TKP baru itu. Kecuali memang ada Budi datang ke situ ya. Nah, baru kelihatan tuh bahwa ada Budi tuh. Ini kan nggak ada kan? Jadi saya nggak percaya itulah. Itu aja Mr. D. Baik. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Nanti malam kita sambung lagi. Setuju nggak teman-teman nih di bawah nih? Setuju nggak nanti malam kita sambung lagi? Setuju Mr. D. Oke, begini kawan-kawan. Sampai saat ini, ya meskipun ini sekarang ada terdakwa 2 orang di sana, itu nggak ada masalah buat saya. Tetapi saya ingin tahu, apa sebenarnya motifnya dari 2 orang ini.
Semua yang disampaikan itu nggak masuk di akal. Hanya gara-gara uang 750.000 menghabisi 5 orang itu nggak masuk akal. Kemudian di dalam dakwaan 900.000 akan dikembalikan besok harinya, itu juga nggak masuk akal. Karena kita ini punya akal, maka gunakan akal itu. Jangan hanya pokoknya benci sama orang, kemudian narasi seenaknya. Jangan begitu. Nggak lihat nih saya sedang marah. Kalau saya begini saya nggak lihat tappingan, ya, cuman kelihatan menterleng saja. Tapi kalau pakai ini menterleng sambil bisa lihat tappingan. Oke teman-temanku ya, kita tidak sedang adu urat saraf, tetapi adu logika dalam kasus ini. Itu saja. Terima kasih banyak untuk Bang Ai, Kopi Manis, Bang Dev. Salam hormat saya Bang Dev. Master, terima kasih banyak Bang Terima E, kasih. Mr. Terima kasih Bang Terima Dev, kasih terima banyak. kasih Bang yang Sergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang ada di bawah, teman-teman ada di bawah, terima kasih banyak. Jangan lupa ya di follow-follow Bang Dev, Bang Ai, Bang Kopi Pahit. Gak usah follow saya nggak apa-apa, wes pokoknya. Salam hormat, salam hormat, salam hormat. Terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.